Shalom. Puji nama Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Gembala dan seluruh staf yang ada yang telah berbaik hati untuk mengundang saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan ini adalah kali kedua untuk saya boleh melayani dan adalah kehormatan untuk saya boleh kembali dan menyampaikan kebenaran firman. Nah, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman dengan judul penyucian dan perubahan karakter. Sekali lagi, penyucian dan perubahan karakter. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, salah satu dampak dari penebusan Kristus adalah kita disucikan. Salah satu dampak dari penebusan Kristus, karya penyelamatan Kristus adalah kita disucikan. Di bawah kuasa dosa kita adalah orang-orang yang pasti binasa. Dan kita bukan hanya pasti binasa, tapi dengan usaha apapun, dengan kekuatan yang bagaimanapun, kita tidak akan mungkin bisa mengubah nasib kita yang pasti binasa. Jadi di bawah kuasa dosa, kita semua adalah orang-orang yang pasti binasa dan kita tidak bisa mengubah nasib kita. Jadi untuk pada akhirnya kita bisa menghargai, mengagumi kasih karunia Tuhan yang begitu besar, kita harus melihat kuasa dosa yang begitu besar. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kita manusia tidak lebih besar daripada kuasa dosa, tidak lebih besar daripada dampak dosa, yaitu maut dan kuasa kegelapan. Kuasa dosa, kuasa maut, kuasa kegelapan itu adalah kekuatan yang jauh lebih besar daripada kita, sehingga kita tidak bisa dengan pongahnya mengatakan bahwa kita bisa selamat karena perbuatan baik. Jadi mengapa keselamatan dalam konteks kekristenan itu by the grace alone? Karena kasih karunia, karena kita dengan kekuatan kita, dengan perjuangan kita, dengan perbuatan baik yang bagaimanapun sebanyak apapun, tidak akan pernah bisa menyelamatkan diri kita. Karena apa? Karena kebinasaan, kuasa maut lebih besar daripada kita. Untuk itu, yang menyelamatkan setiap kita hanyalah Dia yang lebih besar daripada kuasa dosa, kuasa maut dan kuasa kegelapan. Siapa namanya? Yesus. Ibrani 2 ayat 14, 15, Kolose 2 ayat 14 dan 15. Di sana ditegaskan bahwa Dia menghancurkan kuasa iblis, menghancurkan kuasa dosa, kuasa maut. Jadi Yesus adalah satu-satunya pribadi yang bisa mengalahkan maut. Dan pribadi yang bisa mengalahkan mautlah yang bisa membebaskan kita dari kuasa maut. Yang setuju katakan amin. Hanya pribadi yang dari sorga yang bisa membawa kita ke sorga. Dan hanya ada satu pribadi yang berasal daripada sorga. Dan hanya Dia yang layak untuk membawa setiap kita sampai ke sorga. Namanya adalah Yesus. So Dia berkata apa? I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except by me. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi di luar Yesus itu alamat palsu. Ayu ting ting, alamat palsu. Jadi di luar Yesus tidak mungkin kita bisa selamat. Perjanjian baru, para rasul, bahkan Yesus sendiri mengalamatkan setiap kita, mengarahkan setiap kita, mendorong setiap kita untuk selamat masuk surga dengan percaya kepada dirinya, percaya kepada Yesus. Yohanes 8 ayat 24, di sana dikatakan apa? Kalau kamu tidak percaya, akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi kalau mau ditanya, ada nggak konsekuensi? Ada nggak resiko kalau kita menolak Yesus? Ini saya harus dramatisir, ya. Ini bukan menakut-nakuti ya, tapi kalau nggak ketakutan ini parah ini, ya. Jadi Yesus sendiri yang menegaskan, ya, kalau kamu tidak percaya akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kita akan binasa, kita akan terhukum, kita akan masuk neraka. Itu Yesus sendiri yang menegaskannya dalam Yohanes 8 ayat 24. Jadi, ya, kalau mau ditanya ada nggak resiko atau konsekuensi kalau kita menolak Yesus? Binasa. Kurang jelas apa? Itu pernyataan Yesus langsung. Kurang jelas apa? Kurang terang benderang apa? Dan sekaligus Dia sedang menyatakan ketuhanannya, keilahiannya, bahwa Dia Allah. Kalau karena kita menolak Dia kita binasa, berarti siapa Dia? Udah pasti Tuhan, Dia Allah. Kalau Yesus sampai berani berkata kepada orang yang di sebelahnya, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus, artinya bahwa Dia adalah sang pemilik sorga. Dia bukan hanya pribadi yang tahu jalan ke sorga, tapi Dia adalah pemilik sorga. He is the way. Dialah jalannya.
Yang kalau dia tidak membuka jalan, gak mungkin kita bisa masuk. Dialah sang pembebas yang membebaskan kita dari segala rintangan, tantangan yang ada yang menghambat kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi Yesus berkata apa? Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Tapi Pak Pendeta ya, jadi orang Kristen itu gampang banget ya. Selamat itu gampang banget. Masa hanya sekedar percaya Yesus lalu selamat, gampang banget. Jadi gak perlu perbuatan baik. Begini Bambang. Jadi pertama-tama ini dulu yang harus kita pahami. Ini penting sekali karena ini esensi atau inti dari kekristenan. Kalau kita bicara tentang perbuatan baik dalam konteks keselamatan, kita tidak membuka ruang sedikit pun terhadap yang namanya perbuatan baik. Kita selamat murni karena kasih karunia Tuhan semata. Yang setuju katakan amin. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Tapi kita berbuat baik bukan supaya diselamatkan, tapi karena sudah diselamatkan. Jadi dalam kasih karunia, dalam atau di bawah kuasa kasih karunia, justru sebaliknya, bukan kita abai terhadap perbuatan baik. Lebih lagi, lebih dahsyat lagi kita menyatakan perbuatan baik. Lebih dalam lagi kita bergumul, berjuang untuk berbuat baik, hidup lebih baik dari hari ke hari. Karena apa? Karena ketika Yesus datang ke dunia, dia bukan hanya memberikan keselamatan, kepastian keselamatan, tapi dia memberikan teladan hidup untuk kita ikuti, kita teladani. Jadi orang yang mau ikut Yesus, dia bukan hanya siap untuk menerima kepastian keselamatan, tapi konsekuensi yang tidak bisa ditawar-tawar, yaitu mengenakan kehidupannya. Mengenakan kehidupannya. Itulah tawaran Injil bagi setiap kita. Bukan kaya, bukan makmur, bukan salah, bukan dosa jadi kaya, jadi makmur. Tapi bukan itu tujuan dari keselamatan. Bahkan masuk surga bukan tujuan dari keselamatan. Masuk surga itu bonus. Dan pasti sifatnya di dalam Kristus. Tujuan dari keselamatan adalah supaya setiap kita ditebus dan mau mengikuti Kristus, mengikuti jejak hidupnya. Seperti apa Yesus hidup 2000 tahun yang lalu, seperti itulah kehidupan yang akan kita jalani. Ini kekristenan, ini pengikut Yesus. Jadi apakah gampang? Ya kan? Jadi Kristen. Contohnya orang yang di sebelah Yesus itu gampang sekali selamat. Saya mau kasih tahu ya, jarang ada iman seperti yang di sebelah Yesus. Justru itu adalah iman yang dahsyat, itu iman yang hebat. Udah langka bisa kita temukan ada iman yang seperti itu. Yang kalau kita di posisi orang di sebelah Yesus yang tersiksa dan mau mati itu, belum tentu kita sanggup seperti dia. Kenapa? Saya bilang itu hebat, itu iman yang hebat, itu iman yang luar biasa. Karena apa? Karena dia sedang tak berdaya, mau mati, di ambang kematian. Nah, bisa-bisanya dia menggantungkan keselamatannya, kehidupan kekalnya kepada seorang juga yang mau mati, yaitu Yesus. Udah mau mati, sekarat. Dia sendiri aja gak bisa menolong dirinya. Loh, tiba-tiba orang ini mau percayakan dirinya pada orang yang gak berdaya. Gimana coba? Ini iman yang hebat. Ini iman yang dahsyat. Disinilah pertarungan kita sebagai anak-anak Tuhan. Di mana posisi iman kita ketika kita sekarat, ketika kita beban berat, ketika kita di bawah tekanan? Di mana posisi iman kita? Adakah kita menyerukan, Tuhan Yesus engkau baik, Tuhan Yesus engkau hebat? Adakah pertarungan yang seperti ini kita tunjukkan di masa-masa kehidupan yang sulit? Adakah tetap kita menyatakan, ku kagum hormat akan engkau? Kalau semuanya lagi baik-baik, kita diberkati, hidup kita aman, nyaman, lalu kita menyatakan kekaguman kita sama Tuhan, biasa, nilainya gak terlalu luar biasa. Tapi di saat kita hancur, kita dihianati, kita disakiti, kita habis-habisan, kita gak berdaya, kita terpojok, kita diperlakukan tidak adil. Tapi di situ kita menatap ke atas. Aku punya banyak masalah Tuhan, aku dikecewakan, aku dihianati, aku sekarat, aku gak berdaya, bahkan aku diambang kematian. Tapi aku mau berkata, engkau baik. Aku kecewa Tuhan, orang yang pernah aku kasihi, orang yang pernah aku angkat, orang yang aku tolong, justru dia yang mengkhianati aku, menyakiti aku, menghancurkan aku. Aku kecewa, tapi kalaupun aku kecewa, aku bawa kekecewaanku pada engkau.
Dan sudah tepat kita datangnya sama Yesus ketika kita ada di situasi seperti ini. Kenapa saya mengatakan demikian? Sudah tepat karena Yesus bukan hanya peduli dengan apa yang kita alami, tapi dia pernah merasakan apa yang kita alami. Yang pernah merasakan ini lebih tahu dan pasti sanggup untuk menolong setiap kita. Ibrani 2 ayat 18. Jadi kita mengalami pencobaan yang luar biasa. Jangan bilang begini, oh Yesus gak mungkin bisa membantu atau menolong kita atau mengerti kita. Karena dia tahu apa? Oh Yesus tahu. Yesus bukan hanya peduli, dia tahu karena dia merasakan 2000 tahun yang lalu dihianati. Dia dihianati oleh orang-orang yang dia kasih, para muridnya. Dia dihianati, diperlakukan tidak adil. Dia masuk ke dalam peradilan yang sesat ketika dia dihakimi. Tidak ada bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa dia layak untuk dihukum. Tetapi semuanya itu adalah bagian dari penggenapan nubuatan Alkitab, bahwa dia akan mati. Dan terbukti Yesus mati. Meskipun dengan cara-cara yang sangat tragis. Jadi Yesus yang paling tahu untuk membuat setiap luka dalam hati kita. Yesus yang paling mengerti perasaan kita saat kita dihianati atau dilukai. Karena dia pernah dihianati, dia pernah dilukai. Tapi yang paling penting itu bukan bagaimana rasa sakit ketika kita dilukai, bagaimana sakitnya ketika kita dihianati, tapi bagaimana reaksi kita ketika kita dihianati, disakiti. That's the important things. Itu adalah hal yang paling penting. Bagaimana reaksi kita? Disinilah bukti bahwa kita ini anak Tuhan atau tidaknya. Disinilah bukti bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah ditebus oleh karena kasih Kristus yang begitu besar. Adakah kasih Kristus yang begitu besar itu menguasai diri setiap kita? Kalau iya, ketika aku dihianati, aku disakiti, aku melepaskan pengampunan. It's not easy, but we have to do it. Itu gak mudah, tapi kita harus lakukan. Jadi bukan hanya sekedar kita nyanyi. Kalau nyanyi kita ini jago kali kita nyanyi. Lagu-lagu kita nyanyi kan bagus-bagus banget. Tapi pertanyaannya, apakah ada lagu itu di hidup kita? Itu yang harus kita perkarakan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Lagu ini keren banget. Tapi waktu kita nyanyikan, adakah kita sambil merenungkan kata-katanya? Ini ada kalanya baru sedikit masalah kita, Tuhan udah gak kuat lagi aku Tuhan, jemput aja lagu Tuhan, udah gak sanggup lagi Tuhan. Tapi kalau di gereja nyanyinya apa? Oh, serasa gak ada masalah dia. Iblisku injak-injak, iblisku injak-injak. Apa injak-injak? Sampai kata iblis, ini gak perlu kugoyangkan ini, aku hanya tiup aja, jatuh ini. Ini hanya bagak kandang aja ketika di gereja aja ini, jago ini. Ya kan? Yang benar itu harus mampu kita begini. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah. Ini bagian kita. Pada siapa? Yang setia. Tujuan kita percaya Yesus bukan supaya tidak ada masalah, tapi supaya kita kuat dalam menghadapi masalah. Dan ada kalanya Tuhan mengizinkan masalah, penderitaan, pencobaan terjadi bukan untuk menghancurkan kita, tapi sebagai orang yang dewasa rohani harus mampu kita berpikir sebaliknya. Ini adalah kesempatan untuk aku menunjukkan kasihku, kesetiaanku pada Tuhan, bahwa apapun yang terjadi, aku tetap memilih Yesus, aku tetap setia mengikut Yesus. Baru masuk yang begini.
selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, apa? Ini kan lagu-lagu yang mengajak mendorong setiap kita untuk praktek membuktikan, bukan hanya berkata-kata. Amin. Iya, misalnya begini. Ini kan lagu yang sering dinyanyikan oleh gereja-gereja Pentakosta waktu miskin-miskinnya. Kalau sekarang udah kaya-kaya, jadi jarang dinyanyikan. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Kata-kata lainnya, meskipun pikul salib, sangkal diri tiap hari. Apa? Sampai selama-lamanya atau hanya sebentar saja? Kalau nggak kaya-kaya ya hanya sebentar aja lah. Ngapain lama-lama? Nggak kaya-kaya ganti iman lah. Orang Kristen yang sejati dapat berkata demikian, diberkati atau tidak diberkati, disembuhkan atau disembuhkan, aku tetap mengiringi Yesus sampai selama-lamanya. Kita harus mampu lebih mengasihi pribadi Yesus daripada berkat-Nya. Kita harus mampu mengasihi Yesus lebih daripada mujizat-Nya. Waktu saya nyanyikan lagu tadi ya, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Ada loh satu gereja gembalanya langsung protes saya dari mimbar, ya kan? Jadi saya udah di awal dipuji-puji dulu, luar biasa khotbahnya, menguasai Alkitab luar biasa. Di akhir dikunci, diselesaikan. Tapi salahnya lagu terakhirnya itu nggak pas, kata-katanya itu salah. Masa ada gunung yang Tuhan gak bisa pindahin? Gak ada loh gunung yang Tuhan tidak bisa pindahin. Semua gunung bisa Tuhan pindahin. Lagu ini poinnya bukan bahwa ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Bukan itu poinnya. Kita sama-sama setuju bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tapi poin ini mengarahkan kita, mengajak kita untuk tetap setia sama Tuhan walaupun masalah kita gak selesai. Halo? Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap apa? Kalau masalah kita gak selesai, apakah kita mau berubah percaya? Apakah kita mau tinggalkan Yesus? Berarti Yesus berhala, Yesus hanya alat, Yesus bukan tujuan, Yesus hanya komoditas. Tujuannya yang lain-lain itu berhala pada akhirnya. Bahkan masalah kita bisa jadi berhala kalau kita lebih mengutamakan jawaban doa daripada sang pemberi doa, sang pemberi jawab. Makanya saya katakan tadi, kita harus mampu lebih mengasihi pribadi Yesus daripada berkat-Nya. Yang setuju katakan amin. Memang susah menghidupi kehidupan Yesus, mengikuti teladan Yesus. Ketika dia berdoa, sekiranya cawan ini berlalu, but not my will, your will be done. Loh, ada kalanya loh doa kita nggak dijawab oleh Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, bukan karena Tuhan tidak berkuasa, tapi Dia mau ganti rencana kita dengan rencananya yang jauh lebih indah, jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tapi kita nggak mau. Kenapa kita nggak mau? Karena satu, nggak instan, lama kali. Kedua, menyakitkan, prosesnya panjang, ada pembentukannya. Betul nggak? Itu hari. Keluar bahasa Prancis. Benar kan? Hah? Tapi nggak jarang justru Tuhan mengemas berkat-Nya lewat masalah yang kita hadapi. Nggak jarang Tuhan menyatakan kebaikan-Nya lewat berbagai macam peristiwa menyakitkan. Kita nggak ingin loh dihianati. Sakit loh rasanya ketika dihianati.
Ya kan, ada orang yang menjengkelkan di sekitar kita. Sakit loh rasanya berada di dekat orang yang kalau ngomong itu, aduh selalu nyakitin. Dan dia gak sadar diri bahwa kata-katanya udah nyakitin kita. Kena mental head kita, sampai kena mental head karena bibirnya. Tapi ternyata, ya kan, orang-orang yang seperti itu Tuhan izinkan. Ya, Tuhan izinkan ada di sekitar kita untuk membentuk pribadi yang lebih dewasa, berkarakter seperti Kristus. Gak bisa kita bilang begini, Tuhan buat aku sabar, lalu Tuhan buat simsalabim, sabar ya nak, mana bisa? Atau kita bersembunyi di kamar, pergi ke kuburan tempat-tempat sepi untuk belajar sabar. Mana begitu Ferguson, bukan begitu. Diperhadapkan kita sama orang mencengkelkan. Yang kalau ngomong pahit, kalau ngomong depan kita bahkan manis, dibilang kita, pahitnya luar biasa. Aku gak suka sama Maya itu ya. Sok cantik iya, sok kaya iya, sok paling on the top. Nah, bagaimana reaksi kita ketika kita berhadapan sama orang yang seperti itu? Jangan gampang sakit hati, amin. Jangan gampang tersinggung, itulah kedewasaan kita. Kalau gampang kita tersinggung berarti belum dewasa kita. Belum ada perubahan karakter yang kita alami. Halo, kalau masih gampang tersinggung, gampang sakit hati, aduh, ini jangan berpikir karena saya pendeta udah pasti lulus. Belum tentu. Pendeta-pendeta juga belum tentu, bukan belum tentu lagi, belum tentu. Iya, udah pasti sabar nih pendeta, belum tentu. Apalagi kok di jalan raya, aduh. Saya sering dilatih oleh Tuhan dan saya bersyukur saya bisa melihat berhala dalam diri saya, yaitu kemarahan. Ya, kemarahan. Dengan Tuhan itu perhadapan saya dengan orang yang mencengkelkan ketika lagi di jalan raya. Tuhan proses saya bersyukur ada kajian-kajian seperti itu. Karena apa? Terbongkar kebusukan dalam diri saya, mudah marah, gampang emosi, temperamental tinggi, terbongkar. Jadi saya dipoles oleh Tuhan lewat peristiwa-peristiwa itu. Begitu dong. Makanya bukan soal apa yang kita alami, tapi bagaimana reaksi kita atas apa yang kita alami. Itu dong yang kita pergumulkan. Jadi bukan melihat masalahnya, tapi lihat Tuhan yang bekerja di balik masalah itu. Begitu dong cara berpikirnya. Amin. Iya, cobalah 3 kali atau 4 kali saya mau tabrak ibu-ibu di jalan. Ibu-ibu yang naik motor. Makanya ibu-ibu di sini ya, tolong, aduh tolong. Ya, sen kiri ke kiri, sen kanan ke kanan. 3 kali atau 4 kali saya mau tabrak ibu-ibu sampai saya trauma. Iya, gimana saya nggak mau tabrak? Dia sen kiri belok kanan, sen kanan dia belok kiri. Ada kalanya dia sen kiri nggak belok-belok. Yang tuh dia udah tahun, mau kemana dia ini? Lama-lama saya pelajari loh, karena ibu-ibu itu punya aturan sendiri. Ada pun aturan negara dia ubah, dia rombak. Lama-lama saya pelajari kalau dia sen kiri, dia mau kasih kode sama kita yang belakang, ke kiri kau ya, mau ke kanan. Nanti enggak? Ini belum seberapa loh. Ada pernah loh kondisi di mana ini macet total, asli loh macet total. Tiba-tiba adalah ibu-ibu seperti Valentino Rossi. Dia masuk ke mobil saya, dia tabrak loh mobil saya, dia yang marah-marah, dia maki-maki saya. Waduh, terus dipukul mobil saya. Waduh, itu saya niat pitam sebenarnya. Tapi saya merenung, aduh kalau ini ternyata jemaat bagaimana ya. Kalau ternyata jemaat saya keluar, saya maki-maki balik. Oh ternyata Pak Pendeta Robsonnya, percuma kalau khotbah itu ngomong kasih mana kasihnya. Selesai. Ibu-ibu jangan ketawa, merenung. Aduh, kita mau lebih baik, amin. Kita mau lebih baik, amin. Iya, jadi kita bukan hanya sebagai orang-orang Kristen yang biasa-biasa. Kita hanya akan jadi orang Kristen yang luar biasa kalau kita serius merenungkan menghidupi kebenaran firman. Amin. Iya, kita jadi orang Kristen yang luar biasa karena kita tunduk dan taat kepada Bapa, kepada Allah seperti yang Yesus tunjukkan 2000 tahun yang lalu. Itulah anak-anak Tuhan yang dahsyat, itulah anak-anak Tuhan yang hebat. Ya, meskipun kita nggak kaya nggak jadi masalah, yang penting kita cinta Tuhan. Apalagi udah kaya cinta Tuhan pula lagi. Oh mantap kali hidup ini. Ya kan? Nggak punya mobil nggak jadi masalah, biasa aja, ada Grab. Ya kan? Nggak punya uang nggak jadi masalah, tapi kita tetap bekerja, maksimal kita bekerja. Ya kan, ada waktunya Tuhan berkati. Kalau sekarang belum Tuhan berkati,
Tuhan belum buat sukses atau kaya. Karena Tuhan tahu anakku ini kalau aku berkati dia kaya raya, rusak ini, rusak dia ini. Aku hajar dulu kayaknya, aku bentuk karakternya. Bagaimana ya dia jadi takut akan Tuhan, hidup kudus, ya kan, rendah hati. Baru dikasih kaya. Karena kok langsung dikasih kaya tanpa diproses dibentuk, kaya dikit gaya selangit. Allah, ibu-ibu di kampung-kampung lah ceritanya ini ya. Dia ingin menunjukkan kalau dia orang kaya. Dia pakailah cincin emas di 10 jarinya. Kayak toko emas berjalan dia. Pura-pura pergi lagi ke pasar nanya berapa buah sekilo, biar tahu orang semua kalau dia orang kaya. Berapa sekilo. Dia nggak tahu yang jual juga orang kaya punya gigi emas 10.000 sekilo. Arwah. Ada loh, saya pernah lihat orang keluar dari mobil Alphard itu lain kali gayanya, agak lain. Bukan agak lain kali. Iya. Orang kalau keluar mobil Alphard biasa aja kan, gitu ya, biasa aja gitu loh. Ini nggak beda. Ya Tuhan, Nora, Nora. Adalah ibu-ibu pernah juga saya duduk di belakang. Ada kalau dia penyembahan, tangannya kemana-mana. Kaulah segalanya dalam hidup. Nggak taunya dia baru pakai cincin berlian baru. Ingin menunjukkan cincinnya, Nora. Jadi tamburin aja bu, sekali tamburin kayak tadi kita tamburin. Sekalian. Kaulah segalanya dalam hidupku, ya Tuhan. Ini kan bapak ingin menunjukkan kalau dia orang kaya pakai Louis Vuitton, ya kan, dari pinggangnya agak-agak diatur jalannya begini. Aduh, bukan keren, gila, kayak topeng monyet. Tuhan pasti berkati kita, amin. Iya. Tapi sesuai dengan cara dan waktunya Tuhan. Kita nggak tahu. Tapi kalaupun Tuhan tidak berkati kita, tidak jadi kaya, hanya pas-pasan, memang udah itulah berkatnya kita. Memang Tuhan udah tahu lah standarnya kita. Udah tahu Tuhan. Memang anak gue ini, iya nggak cocok pegang uang 5 miliar. 5 juta dapat sekali ini. 5 juta pun dia hebat dia ini. Aduh, abang sampai di mana tadi? Iya, kalau masalah berkat kan Matius 7 kan udah jelas kan? Matius 6, iya kan? Matius 6 itu udah jelas. Kalau bicara tentang berkat, kalau kita bekerja keras, sungguh-sungguh bekerja keras, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, nggak mungkin Tuhan nggak berkati kita, pasti Tuhan berkati kita, amin. Coba kata Alkitab apa? Cobalah pandang burung di udara. Dia nggak menabur tapi menuai. Burung nggak menabur, burung pipit nggak menabur tapi menuai. Ya, burung pipit Tuhan pelihara, apalagi si puput pasti Tuhan pelihara. Amin. Tuhan suruh lagi lihat bunga-bunga bakung di taman. Ya, bunga bakung, ya kan? Salomo saja dalam kemegahannya tidak mengenakan seindah yang dikenakan oleh bunga bakung. Bunga bakung Tuhan pelihara, apalagi bunga citra lestari pasti Tuhan pelihara. Apalagi bunga simanjunta, amin. Pasti Tuhan pelihara. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi jangan pernah meragukan pemeliharaan Tuhan. Yang paling penting untuk kita persoalkan adalah bagian mana ya Tuhan dari karakterku yang Tuhan ingin bentuk lewat masalah ini. Jadi ketika ada masalah, jangan hanya sekedar doa cepat-cepat. Aku cabut dalam nama Yesus, aku cabut dalam nama Yesus, seperti cabut bulu bebek, bah. Tapi persoalkan bagian mana dari karakterku ya Tuhan yang Tuhan mau ubahkan lewat masalah ini. Begitu dong orang yang dewasa rohani. Karena gak mungkin tanpa tujuan dan maksud setiap perkara yang kita alami. Amin. Iya, Alkitab yang berkata apa? Roma 8:28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala hal bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi ada kebaikan yang Tuhan sediakan dan kerjakan di balik setiap peristiwa yang kita alami, apapun itu. Apapun itu. Dan Tuhan mengerjakan kebaikan itu supaya apa? Supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya yang tunggal. Roma 8 ayat 29. Jadi lihatlah kebesaran kasih Tuhan bagi setiap kita. Enggak kita temukan loh ada jenis kasih seperti yang ditunjukkan oleh Yesus di dunia ini. Enggak ada. Kasih yang bukan hanya sekedar mengorbankan dirinya, tapi kasih yang benar, kasih yang sempurna, kasih yang sejati, kasih yang tidak ada cacatnya. Kasih yang jenis seperti ini yang kita butuhkan dan yang bisa membebaskan setiap kita. Saya pernah ditanya kan, kenapa ya orang Kristen itu
harus percaya Yesus itu Tuhan. Kenapa ya orang Kristen itu harus percaya Yesus itu Allah? Kan dia hanya manusia. Terus mati pula lagi. Gimana lah coba, gak masuk akal. Makanya kita dihina sehabis-habisnya. Makanya kita dikritik sehabis-habisnya. Kok manusia dipertuhankan begini Bapak Ibu? Ya, saya kasih penjelasan yang sederhana tapi tak terbantahkan. Gak terbantahkan. Yesus itu bukan manusia yang jadi Tuhan. Yesus itu Tuhan yang jadi manusia. Tapi kan gak mungkinlah Tuhan jadi manusia. Kalau kamu, saya pernah diskusi, kalau kamu menyangkal kemahakuasaan Tuhan, ya, kamu mengakui nih ya Tuhan itu maha kuasa, terus kamu bilang gak bisa Tuhan jadi manusia, berarti kamu sedang menyangkali kemahakuasaan Tuhan. Pertanyaan yang tepat itu bukan bisakah Allah jadi manusia, tapi mengapa Allah jadi manusia. Itu pertanyaan yang tepat, itu pertanyaan yang benar. Karena manusia yang berdosa. Satu, yang kedua, karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan setiap kita. Yes, manusia, yes, tapi dia lebih dari sekedar manusia. Dia bukan hanya manusia, dia adalah Tuhan. Di mana ada manusia yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup? Gak ada. Ada nabi, ada imam, ada rasul? Gak ada. Di mana ada nabi yang berkata, ya, bahwa dosamu sudah diampuni? Markus 2 ayat 7 sampai 10. Anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Lalu dia mau dilempari dengan batu. Dia sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Makanya orang Yahudi ingin membunuh dia. Orang Yahudi tahu bahwa Yesus hendak menyamakan diri dengan Allah. Makanya mereka marah. Di mana ada nabi yang berkata demikian? Gak ada. Aku datang, aku ada sebelum Abraham ada. Loh, marah loh Yahudi. Yohanes 8 ayat 56 sampai 58. Marah orang Yahudi. Kenapa? Umurmu belum sampai 50 tahun. Kan jarak Yesus dengan Abraham berapa tahun? 2000 tahun. Kan orang gila. Orang gila dipandang Yesus. Karena apa? 2000 tahun loh jaraknya. Kok bisa-bisanya kau nekat bilang kau duluan ada daripada Abraham? Agak gitulah kira-kira. Buruk kali ini. Mereka gak tahu Yesus itu bukan hanya sekedar manusia. Yesus adalah Allah. Karena dia Allah, dia ada bukan hanya sebelum Abraham ada. Sebelum semuanya ada, Yesus sudah ada. Yang setuju katakan amin. Yesus sudah ada. Yohanes 17 ayat 5. Father, glorify me with the glory I had before the world was created. Bapa, permuliakanlah aku dan kemuliaan yang kumiliki sebelum dunia dijadikan. Jadi Yesus mengklaim bukan hanya sebelum Abraham ada, dia ada. Tapi sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Di mana pernah ada nabi seperti ini? Cobalah bantah. Cobalah bantah. Kemarin ada yang pernah dengar nama Felix Yao? Seorang mualaf, Felix Yao, Don Ditan. Saya udah buat di YouTube sanggahan terhadap serangan mereka terhadap kekristenan. Mereka itu memang ya suka-suka menyerang kita. Kalau mereka menyerang kita namanya dakwah. Giliran kita menyerang mereka namanya penistaan. Dan tahu-tahu masuk penjara. Padahal kita nggak menyerang loh. Kita hanya menggunakan hak jawab ketika diserang. Hanya hak jawab. Masa kita nggak berhak? Iman aku itu, iman kami itu nggak seperti yang kau tuduhkan. Makanya waktu dia jadi Kristen, kemana dia belajar? Kalau waktu itu sebelum dia masuk ke agama tetangga, dia ke GBI Harapan Bekasi dulu, nggak mungkin dia murtad. Yang setuju katakan amin. Masa kita ditantang? Para murid, kata Felix Yao, para murid nggak pernah memanggil Yesus lebih dari guru. Dia dipanggil guru oleh para murid ustad, katanya gitu. Ada yang nonton videonya? Dia hanya dipanggil sebagai guru oleh para muridnya. Sekarang pertanyaannya, pernah nggak para muridnya manggil Yesus itu lebih dari guru? Pernah nggak dia dipanggil sebagai Tuhan, sebagai Allah oleh para muridnya? Pernah dong. Yohanes 13 ayat 13. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Benar katamu, aku guru dan Tuhan. Di mana matanya? Terus yang kedua, waktu Yesus bangkit dari kematian, para murid yang lain sudah melihat Yesus yang bangkit. Thomas enggak. Ketinggalan dia. Lalu dia bilang begini, sekali-kali aku tidak percaya kalau aku tidak melihat dia, meraba tangannya dan lambungnya. Dapat dia anugerah. 2 minggu kemudian Yesus menampakkan diri. Waktu Yesus menampakkan diri, apa kata Thomas? Hokriusmu, kahoteusmu. Ini bahasa Yunani bukan bahasa roh ya, bahasa Yunani.
Hokriusmu, kai hoteosmu, ya Tuhanku, ya Allahku. Kalau Yesus bukan Allah, dia harus menolak pengakuan dan penyembahan itu. Pertanyaannya, pernahkah ada orang yang disembah sebagai Tuhan, sebagai Allah, lalu menolak? Pernah. Petrus disembah oleh Cornelius di Kisah Rasul 10. Dia menolak, jangan sembah aku. Ada Paulus dan Barnabas disembah sebagai apa? Disembah sebagai Zeus dan Hermes. Hermes itu dewa, bukan tas ya. Dewa. Ya, jangan sampai ada ibu-ibu yang bilang begini, kata Pak Pendeta Hermes, ternyata Alkitabiah ya. Ada ayatnya. Dewa. Mereka mengoyak bajunya sebagai satu bentuk penolakan terhadap pengakuan itu. Lalu ada siapa? Malaikat. Wahyu pasal 22 disembah oleh Yohanes. Dia menyembah malaikat itu. Apa kata malaikat itu? Jangan sembah aku sama kamu sama-sama hamba. Tapi ada satu pribadi ketika diakui, diagungkan, disembah sebagai Tuhan, sebagai Allah, dia tidak menolak. Siapa namanya? Yesus. Tapi pernah ada seorang teolog dari mereka nih ya, dari tetangga, namanya Ahmed Deedat. Zakir Naik pernah dengar? Ahmed Deedat pernah dengar? Dia bilang begini, itu Thomas waktu itu bukan sedang mengakui Yesus sebagai Allah, tapi dia kaget. Kaget katanya. Amang. Kayak orang Amerika kalau lagi kaget, oh my God. Atau kayak orang Indonesia lata, ya kan, anak ayam. Dia nggak tahu, di Israel itu nggak ada budaya lata, Bambang, nggak ada. Dia samakan, otaknya nggak nyambung, makanya lebih kuat ngototnya daripada argumentasinya. Apalagi udah pakai argumentasi pokoknya, udah susah kita berdebat. Pokoknya Yesus bukan Tuhan, hanya manusia biasa, susah. Ini orang buta dan orang tuli, meskipun ada matanya, ada telinganya. Nggak ada loh budaya lata, budaya kaget di Israel, nggak ada. Apalagi kaget dengan mengucapkan nama Allah, dibunuh. Keluaran pasal 20, jangan mengucapkan nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu jelas dibunuh. Misalnya begini, waktu dia kaget, Yahweh, langsung dilempari dengan batu. Karena nggak boleh menyebut nama Tuhan sembarangan. Jadi Thomas itu benar-benar kaget, bukan benar-benar kaget dalam pengertian, dalam tanda petik seperti yang dipahami oleh tadi Ahmed Deedat dan Zakir Naik, tapi dia benar-benar mengagumi Yesus yang bangkit dari kematian. Ya Tuhanku, ya Allahku. Jadi Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Amin. Jangan sampai ada di GBI Harapan Bekasi yang kedengaran pindah agama jadi mualaf. Ya, apalagi hanya karena pria, apalagi hanya karena wanita, apalagi hanya karena harta. Halo, sekali Yesus tetap Yesus, amin. Ditawarkan 5 miliar, sekali Yesus tetap Yesus. Ditawarkan 50 M, ini boleh. Ini boleh, 5 miliar kedikitan. Aduh Tuhan, bercanda. Ya, sekali Yesus tetap Yesus, apa yang terjadi? Karena apa? Keselamatan kita digaransi oleh Tuhan Yesus. Dosa kita yang begitu banyak telah digaransi oleh Yesus. Sebejat-bejatnya kita, seberapa dalam pun kita telah jatuh, sebanyak-banyaknya dosa kita, sebesar apapun dosa dan kesalahan kita, anugerah Tuhan jauh lebih besar. Amin. Anugerah Tuhan jauh lebih besar. Dia sudah mengangkat, memulihkan, mengubahkan hidup kita. Untuk itu hiduplah dengan gaya hidup kita yang baru. Apa kata 2 Korintus 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang dalam Kristus, ialah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita semua orang berdosa, amin. Iya, bahkan ketika kita sudah dalam Kristus pun, sungguh-sungguh pun, bahkan pelayanan, masih tetap kita bisa berdosa. Ya mungkin ya tidak dalam pengertian dosa yang dalam tanda petik ya besar dipandang oleh kebanyakan orang seperti perzinahan, perselingkuhan, enggak. Tapi ada dosa-dosa yang lain bahkan tanpa kita sadari. Ya kan, yang tadi kita terus menyimpan kebencian, dendam, itu juga kesalahan, itu juga dosa. Karena apa? Karena Yesus sudah mengampuni setiap kita, ya menerima kita apa adanya. Maka kita juga harus melakukan hal yang sama. Yesus sudah mengampuni kita, kita juga harus mengampuni. Ya, tadi saya bilang jangan sampai gampang tersinggung. Makanya pasang anti gores di hati kita, jangan hanya handphone aja dipasang anti gores. Amin. Iya, pasang anti gores di hati kita, firman Tuhan masukkan supaya kita kuat.
Iya kan? Bacai Alkitab itu tiap hari supaya kita kuat dalam menjalani kehidupan kita. Makin sering kita baca firman Tuhan, semakin pikiran kita, perasaan kita, hidup kita diwarnai oleh firman Tuhan. Apa yang mewarnai hidup kita bergantung pada apa yang kita masuk ke dalam pikiran kita, yaitu Alkitab. Jadi perbanyaklah baca dan hafal ayat Alkitab dan menghidupinya, merenungkannya. Ya, jangan hanya film drakor racun yang kita tonton, drama Korea, drama Cina. Oh, bisa berjam-jam kita sampai hafal kita. Oh, ternyata dia ini CEO. Dia ternyata CEO-nya. Kita udah menjatuhkan dia, menghina dia, ternyata dia CEO-nya. Wah, yang begini kita hafal kali, sampai semua ceritanya kita hafal. Ya kan, gak mau ketinggalan kita. Ya kan, seminggu lagi, aduh lama banget seminggu lagi. Coba kita begitu baca Alkitab ya. Aduh, ternyata Tuhanku dahsyat banget ya ketika aku baca kitab Roma. Aduh, aku mau lanjutkan lagi deh. Aku udah gak sabar besok bangun pagi-pagi untuk baca Alkitab lagi, sambung sebelum aku kerja. Dahsyat sekali kalau sampai seperti ini kita. Amin. Harus kayak gitu, amin ya, berdingat. Iya kan, jadi biar kuat hati kita. Ya kan, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kan ada lagunya itu, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini, bukan menari. Oh, beda server. Iya kan? Iya, kalau hati kita kuat, gak gampang kita jatuh dalam dosa, gak gampang kita tergoda. Amin. Ada orang yang ngajak dugem, sorry coy, mahal, anak Tuhan sudah ditebus. Iya kan? Halo? Dihianati, gak gampang kita marah, sorry coy, anak Tuhan udah ditebus. Iya kan? Mau diajak ke lapo, jangan langsung tolak, langsung terima. Apalagi ada cukio sasang panggang, jangan lama-lama, jangan tunggu lama-lama. Langsung tikat, hajar boleh, ya kan? Kita 3H, halal, haram, hajar. Iya kan? Aduh, iya. Ya, yang masih suka mabuk bertobat, yang mukul istri bertobat. Iya kan? Iya, hari gini 2026 masih mau mabuk, ya Tuhan. Ya kan, kalau ada yang ngajak kita minum wine, bukan gak boleh minum wine, tapi kalau sampai mabuk itu salah lah. Kalau mau ngajak wine itu ya berdosa kalau gak ngajak kita. Kan ada pendeta yang ngerem kan, apalagi wine-nya enak ya kan. Ada yang bilang ya kan, orang paling kudus itu orang Batak. Orang paling suci itu orang Batak, orang Manado. Kenapa? Karena mabuk pun lagu rohani dia. Tapi ngawur. Ku tahu Bapa peliharaku, Indomie seleraku. Coba ingin. Ya kan, orang Papuanya telah mati, dibangkitkan jarum coklat. Ya kan, rohani kali orang Manado. Firman-Mu Tuhan tiada merubah, pergi jodeng dia. Aduh Tuhan, aduh. Ya kan, kalau kita sudah dalam Kristus, maka kehidupan lama kita tinggalkan. Amin. Ya, bukan kita gak bisa berdosa, tapi kita gak bisa terus-menerus hidup dalam dosa. Percaya Yesus sekali, bertobat setiap hari. Percayalah, dosa kita yang sebanyak apapun sudah diampuni oleh Tuhan. Tidak ada dosa yang tidak diampuni selama kita datang sungguh-sungguh minta ampun sama Tuhan. Ada seorang yang bernama John Newton. Pernah dengar nama John Newton? Gak pernah dengar. Pernah dengar nama Andreas Setiawan? Keterlaluan kalau sampai gak dengar, gak pernah kenal, keterlaluan. Ya kan, John Newton gak pernah dengar. Mungkin kita gak pernah dengar namanya, tapi kita tahu lagunya. Lagunya ini sangat mendunia, sangat mendunia. Tahu lagu ini? Meragam-ragam doang go sita-sita di hitamani. Tahu lagu ini? Ini bukan lagu ciptaannya. Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. I was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Yo, yang tolongin sama-sama. Amazing Grace, say.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Was lost, but now I'm found, Lord. But now I see. Ini tepuk tangan untuk apa ini? Ada yang bilang suara saya mirip Judika. Ya, suara kami 11-12 lah ya, beda tipis. Nasibnya beda jauh. Saya dulu sempat ikut idol angkatan Gisel 50 besar dari Medan. Tapi untunglah saya gak masuk idol. Jadi pendeta sehingga bisa ketemu sama Bapak Ibu. Macam betul. Macam betul. Tapi memang betul. Ya, panggilan jadi hamba Tuhan ini lebih dahsyat daripada menjadi seorang penyanyi. Ya, ketika saya jadi pendeta tetap saya bisa menyanyi. Ya, dan saya mau gunakan semua talenta saya untuk kemuliaan Tuhan. Karena bagi saya seharusnya tidak ada yang kita sisakan. Kita harus mengasihi Yesus lebih dari segala-galanya, bahkan lebih dari nyawa kita. Karena itu yang Yesus tunjukkan lakukan 2000 tahun yang lalu. Tidak ada yang tersisa di sorga ketika Yesus diberikan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.